menceritakan bahwa pada tahun sekitar 70 tahunan Mbah Maimun Zubair pernah sowan kepada Romo Kiai Hamid di sela-sela beliau haji. Diceritakan bahwa saat itu Mbah Maimun ditemani oleh Gus Ubab mencari maktabnya Romo Kiai Hamid yang konon saat itu berada di maktabnya Syekh Mukhtar Sedayu. Setelah mencari begitu lama, akhirnya beliau ketemu. Ternyata di depan pintu Yai Hamid sudah menyambut. Romo Yai Hamid sudah siap menyambut Mbah Maimun Zubair. Setelah uluk salam, Yai Hamid menyapa beliau. Kalau bahasa Gus Ubab, Maimun ya? Nggih Yai. Apa yang dikatakan oleh Romo Yai Hamid saat itu? Cek pintere sampeyan iku nata wong. Cek pintere sampeyan itu nata wong, kata Romo Kiai Hamid. Entah apa yang terlintas dari Mbah Maimun, tapi kenyataannya saat ini bisa dibuktikan bahwa segalanya sebelum beliau pergi telah ditata sedemikian rupa sehingga ketika beliau pergi betul-betul ditinggal dengan suasana dan keadaan yang lebih tenang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Gus Bahak mungkin salah satu di antara tatanan beliau. Beliau adalah salah satu kader bahkan santri terbaik beliau yang mempunyai tanggung jawab besar. Di antaranya adalah memikul tanggung jawab dakwah keilmuan pesantren yang telah dirintis oleh beliau. Beliau merupakan salah satu dai ulama yang fenomenal saat ini yang menjadi harapan besar bagi pesantren. Beliau menjadi harapan besar untuk mengembalikan martabat pesantren, keilmuan pesantren di tengah gempuran berbagai macam dai yang macam-macam, yang sebelumnya tidak kita kenal, membawa ilmu-ilmu yang baru, bahkan menyalah-nyalahkan tradisi dan keilmuan pesantren yang ada. Beliau muncul pada saat yang tepat, menjawab semua tantangan tersebut, menjawab semua gempuran tersebut, dan mengembalikan martabat keilmuan pesantren pada tempat yang terhormat. Hari ini akan kita saksikan, akan kita dengarkan paparan-paparan beliau yang sangat-sangat mengagumkan. Setelah kita juga banyak menyaksikan pengajian-pengajian beliau yang walaupun sederhana melalui YouTube ya, tetapi menyimpan sebuah mutiara-mutiara ilmu yang luas dan luar biasa. Saya pertama kali melihat pengajian beliau di YouTube hanya satu kata pujian untuk beliau. Mohon maaf Gus Bahab, sebenarnya nggak suka dipuji ya, tapi meminjam gaya beliau ini penting saya utamakan. Ini penting saya sampaikan. Satu kata pujian untuk beliau, mungkin kurang adab, edan. Hanya itu kata mungkin yang bisa saya sampaikan, edan. Jadi bentuk kekaguman sekaligus penghormatan Gus. Kalau di Pasuruan edan itu penghormatan juga Gus. Jenengan sedaya boleh setuju atau tidak, boleh percaya atau tidak, tapi mari kita buktikan hari ini keedanan beliau ya. Karena itu bagi rekan-rekan santri, tolong disiapkan pena dan kertasnya, tolong dikondisikan mata dan telinganya ya. Siap-siap mendapatkan gerojokan ilmu yang laksana tsunami nantinya ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ha huwada Gus Bahak ya, yang akan menyampaikan dengan tema meneladani ulama, menjawab tantangan dakwah masa kini. Kepada beliau monggo.
Sebetulnya al-ma'ruf dari Kiai Hamid itu kewalian. Tapi saya selalu berharap kewalian itu lewat jalur ilmu. Karena saya tahu betul Kiai Hamid itu lama ngaji di keluarga Lasem, kemudian ngaji di Badrian termasuk. Badrian itu adik dari Kiai Mahfud Termis. Jadi kira-kira ketemu sanadnya ya misalnya saya, Mbah Maimun, Mbah Karim, Mbah Hashim, Mbah Mahfud. Mbah Mahfud itu juga gurunya Mbah Dimyati. Ini penting saya utarakan sanad karena sebagian kesesatan fatwa itu juga karena nggak punya apa sanad. Soal orderan Mbah Idris, Pak Lek Kaulo untuk melawan fatwa tadi Malakat Eman Hukum, saya kayaknya tidak nuruti itu karena fatwa itu jatuh dengan sendirinya. Karena saya yakin nggak ada yang mendengar ya. Nak dilawan corong Jawa mariku mau luhur gitu. Karena pasti sudah jatuh dengan sendirinya. Karena kata Rasulullah SAW itu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi semuanya itu sudah jelas. Manusia itu diwatakkan untuk mencintai fitrah salimah. Sehingga dalam tradisi jahiliyah sekalipun ketika Rasulullah mulai dakwah, itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad, kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin kaya, jama'na laka malan, kita kumpulkan harta, kemudian Anda jadi orang paling kaya. Kalau kemudian Anda ingin dari aneh-aneh itu mendapat perempuan, kata orang Arab jahiliyah sebelum ada Islam, kata mereka juga, zawwasnakaha, maka perempuan itu yang kamu cintai kita akan mengkawinkan, menikahkan kau dengan dia. Artinya adatun nikah itu adat yang dahulu, dan mulai dulu yang namanya nikah itu melibatkan wali, melibatkan keluarga. Makanya diantara pujian tiba berjanji terhadap keluarga Rasulullah SAW adalah tarakus sifaha falam yusibhu ma'aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Sehingga sifah ini yang definisinya ya jelas, nikah definisinya juga apa? Jelas. Kalau ada orang tertentu yang belum jelas definisi itu sudah di bawah awam lagi. Sudah tidak awam tok, tapi sudah di bawahnya, di bawah nol. Sehingga nggak usah dilawan orang-orang yang punya nilai kayak kita ini. Jadi, karena tadi zaman jahiliyah saja, jika Muhammad kamu ingin aneh-aneh itu, ingin nikah, zawwasnakaha, kita akan nikahkan kamu dengan perempuan yang kamu inginkan. Nggak ada dalam satu riwayat pun yang dikatakan maka saya sewakan atau saya bookingkan, tidak ada. Semua redaksi zawwasnakaha. Itu artinya ada seremonial akad yang bernama apa? Nikah. Makanya dipuji tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamiu wa ila abilau. Kemudian dalam fikih juga dikatakan nikahul jahiliyah adalah sah, tidak perlu ditasdid. Saya ulang lagi ya, nikah